Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, kita bertemu lagi untuk yang kesekian kalinya. Ya, jangan bosan ya untuk terus berproses, terus menikmati kondisi yang ada, ya, dan sama-sama kita berdoa. Semoga segala sesuatunya lebih baik ya ke depannya. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk melanjutkan kembali. Saya akan memberikan materi mengenai perilaku konsumen. Nah, ini buat teman-teman yang besok ya punya rencana membuka usaha, punya rencana membuka bisnis, atau bagi teman-teman yang pengen join dengan temennya, ada yang memasarkan produknya, atau Anda pengen kerja sebagai seorang marketing atau bagian pemasaran, menjadikan bahwa apa ya istilahnya materi tentang perilaku konsumen ini sebagai sesuatu hal yang penting. Karena apa? Ya, sebuah usaha harus berkembang, ya, sebuah usaha bisnis ya harus bisa bersaing dengan kompetitor yang ada, dan salah satu caranya itu dengan mengamati kondisi konsumen, mengamati perilaku konsumen. Kita tahu bahwa konsumen sangat dinamis ya perubahannya, ya ini era globalisasi, era teknologi yang akan mempengaruhi bagaimana konsumen itu berperilaku, termasuk pada saat si konsumen itu akan membeli suatu produk. Nah, kita akan melanjutkan ya pembahasan seperti minggu lalu, bahwa seorang konsumen, seorang individu ketika membeli suatu produk, ya zaman sekarang itu kan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tapi juga banyak faktor yang pada akhirnya mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk, barang, atau jasa. Ini yang perlu dipahami sama teman-teman, karena bisa jadi Anda juga termasuk seorang konsumen yang terpengaruh ya beberapa hal untuk membeli suatu produk. Ya, ambil contoh misalnya ketika orang mau makan ya, ketika orang mau makan sekarang milih-milih kan, tidak hanya asal makanan yang ada di depan Anda langsung dimakan kan. Nah, kalau zaman dulu mikirnya ya udahlah, lagi lapar, lagi pengen makan, ada makanan yang ada di depannya, akan langsung dimakan, memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang tentu banyak faktor yang mempengaruhi konsumen. Untuk makan aja harus milih, ya. Untuk makan saja dia harus menggunakan banyak pertimbangan. Makanya saya pernah cerita bahwa misalnya Anda sedang jalan-jalan, Anda sedang hangout dengan teman Anda, naik mobil misalnya, berlima, malam minggu, sudah sama-sama lapar, pengen cari makan, tapi malah muncul muncul konflik ya. Yang satu pengen makan apa aja deh, yang penting makan. Yang satu pengen makan di tempat yang bersih, yang satu pengen di restoran misalnya, yang satu pengen ini misalnya. Nah, karena apa? Ya karena kondisi konsumen, kondisi individu itu sudah berbeda-beda. Masing-masing punya punya faktor internalnya pada akhirnya untuk memilih suatu produk. Nah, kita akan membahas dari sisi budaya atau lingkungan, karena kalau kita ngomongin faktor yang memengaruhi keputusan pembelian itu kan banyak ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, ini yang sedang banyak dibicarakan, sedang banyak kita temui juga di Jogja, bahwa sekarang sudah terjadi pergeseran budaya ya, teman-teman ya. Jadi banyak orang dari luar Jogja, saya ambil contoh di Jogja ya,
banyak orang dari luar Jogja, dari kota besar, ya kita ambil contoh Jakarta, Bandung, atau Surabaya, atau misalnya dari Balikpapan, Batam, mereka membawa kebiasaan baru untuk di Jogja. Artinya, orang-orang yang berasal dari Jogja atau kota-kota di sekitarnya, pada akhirnya terkontaminasi ya, terkontaminasi kebiasaan baru yang mereka sebelumnya tidak pernah mengalami karena ya dibawa oleh teman-teman kita yang dari kota besar ya akhirnya muncul pergeseran budaya. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak individu, banyak konsumen ya ketika membeli suatu produk ya ini tidak hanya berdasarkan kebutuhan ya teman-teman ya, tapi juga berdasarkan keinginan ya atau malah campuran keduanya. Jadi ya ini akhirnya muncul karena pergeseran budaya tadi. Oke, ambil contoh apa misalnya? Banyak nih teman-teman yang bisa kita ambil contoh ya. Misalnya seperti jasa laundry. Ya, jasa laundry itu kan dulu kan identik dengan mahasiswa. Mahasiswa nggak punya mesin cuci, ribet, nggak punya sabun, sebagian nggak ada kamar mandi dalam misalnya. Terus ketika butuh untuk nyuci pakaian, mereka males, nggak sempat, mungkin karena sibuk kuliah dan sebagainya, akhirnya muncul jasa laundry. Tapi sekarang, laundry tidak hanya identik untuk konsumen mahasiswa, tapi juga buat rumah tangga. Sekarang memang banyak ya, yang pengguna laundry itu tidak hanya mahasiswa, tapi juga dari kalangan rumah tangga. Ini kan membuktikan ada pergeseran, ya, pergeseran kebiasaan yang tadinya di rumah tangga masih bisa lah nyuci sendiri lah. Tapi karena kesibukan, ya mungkin sudah punya anak, kerja dan sebagainya, akhirnya tidak sanggup, ya, tidak punya bantu misalnya. Kemudian pada akhirnya menggunakan jasa laundry. Ini tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya ikuti tren, ya, tapi karena memang akhirnya ada pergeseran budaya tersebut. Makanya sekarang kita banyak menemukan laundry-laundry itu sudah masuk ke kampung, teman-teman. Tidak hanya di kantong-kantong kos-kosan mahasiswa ya, tidak hanya di pinggiran jalan besar, tidak hanya di lingkungan kampus, tapi sekarang jasa laundry pun sudah banyak yang muncul di tengah-tengah perkampungan bahkan. Ya, kampung loh ya, bukan lingkungan kos-kosan. Dalam artian ya orang sekarang sudah males ya untuk mencuci karena memang banyak hal yang harus dikerjakan. Sehingga pada akhirnya memanfaatkan jasa laundry. Itu contohnya, teman-teman. Jadi akibat pergeseran budaya dan laundry pun sekarang tidak hanya ditemukan di kota besar kan, di kota-kota kecil sudah banyak ya, bahkan di kampus sampai ke pedesaan ya. Itu contohnya ya. Oke, nah kalau kemarin kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian si konsumen, itu ada 3. Yang pertama faktor lingkungan atau budaya yang sekarang sedang kita pelajari. Yang kedua faktor sosial. Dan yang ketiga itu faktor pribadi. Nah, yang akan kita bahas bareng-bareng sekarang ini faktor budaya, teman-teman. Ini menarik, teman-teman. Ya, kalau kita pelajari, kenapa kok kita perlu mempelajari lingkungan atau budaya? Ini sangat penting bagi teman-teman nanti ketika akan membuat strategi pemasaran. Makanya ketika kita mau bikin semacam metode marketing atau pemasaran, kan harus tahu dulu kan, yang menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat setempat, itu apa? Harapannya, kalau misalnya kita mengetahui budaya atau lingkungan masyarakat setempat, itu akan lebih efektif dalam melakukan pemasaran, ya, dalam melakukan marketing. Kita sudah tahu segmentasinya, kemudian sudah tahu kebiasaannya, sudah tahu budayanya, akan lebih efektif, akan lebih kena ya dalam memasarkan dagangannya misalnya. Nah, faktor budaya atau lingkungan ini dipandang sebagai salah satu penentu keinginan membeli. Dan budaya itu sendiri adalah karakter utama dari masyarakat yang membedakannya dari kelompok budaya yang lain. Nah, unsur yang mendasari setiap kebudayaan
adalah, nah ini beberapa komponen ya, beberapa unsur-unsurnya ya, ada nilai-nilai, bahasa, mitos, ya, adat istiadat, ritual, hukum, artefak, ya, atau mungkin produk yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, ini beberapa contohnya. Ini contoh yang tadi ya, ini merupakan pionir ya, pionir dari jasa laundry. Ya, sekarang jasa laundry pun yang tidak ada namanya pun juga banyak ya. Jadi memang sudah banyak yang menawarkan jasa laundry. Kalau dulu tuh kan yang paling terkenal ya ini. Kalau nggak Simply Fresh ya Laundry Zone ya, itu yang cukup populer ya di Jogja. Nah sekarang kan saingannya banyak, kompetitornya banyak. Makanya masing-masing laundry itu berusaha untuk membedakan dengan yang lainnya. Akhirnya masing-masing laundry kembali ke selera konsumen lagi. Karena juga konsumen juga butuh sesuatu hal yang beda. Sehingga masing-masing laundry itu punya caranya masing-masing untuk bisa menggait para konsumennya. Misalnya, katakanlah cucian di atas 10 kilo itu gratis kilo misalnya. Atau ada promosi, ada tagline bahwa ini cuciannya dipisah nih antara cowok sama cewek misalnya. Terus ada berapa laundry pakai sistem kupon ya. Kalau misalnya kita sudah di situ sampai 5 kali, ada kupon nih gratis misalnya untuk cuci 5 kilo misalnya. Nah, itu berapa cara yang bisa digunakan. Karena sekarang kalau misalnya kita melihat jasa laundry sudah sangat banyak ya. Orang pada akhirnya memilih ya sesuatu yang membuat dia terpuaskan sebagai konsumen. Oke, uh, ini contohnya, teman-teman, contoh pergeseran budaya bahwa sekarang banyak orang-orang mengkonsumsi makanan-makanan dari luar negeri ya. Ini dua contoh makanan yang sudah masuk dalam kehidupan kita. Ini ada sushi sama pizza, ya, pizza dari Italia, sushi dari Jepang, dan pada akhirnya orang biasa pun, saya katakan orang biasa ya, bukan orang kota dan orang kaya ya, orang biasa pun sudah sangat familiar dengan dua jajanan ini, dua makanan ini, karena tadi ada pergeseran budaya. Sekarang orang biasa pun bisa makan pizza, ya makan pizza karena ya pengen ngikuti tren aja, karena ada tren yang berkembang di masyarakat, kemudian ada orang yang punya golongan menengah ke atas mampu membeli pizza dengan mudah, orang yang menengah pun juga nggak mau kalah. Karena apa ya? Karena gengsi, pengen menyesuaikan dengan level mereka yang golongan atas. Ya, di Jogja sudah beberapa tahun terakhir ya ada merek sushi yang terkenal ya, yang di Jalan Gejayan itu kan memang berawal dari kota besar, dari Jakarta atau dari Surabaya ya. Kalau misalnya Anda ke sana, untuk satu porsinya saja, satu paket sushi yang paling murah saja itu kan sudah cukup mahal ya harganya ya. Kalau buat orang Jogja sendiri mungkin nggak mampu. Ya, orang Jogja mending kalau misalnya pengen makan, pengen jajan, ya nggak di situ, cari ke tempat lain. Ini membuktikan bahwa sekarang di Jogja sudah banyak orang-orang yang punya penghasilan yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi banyak orang-orang yang berasal dari luar Jogja, itu pindah ke Jogja, entah mereka kerja atau buka usaha. Makanya tidak heran, di pinggiran kota Jogja, sekarang perumahan banyak banget. Ya, perumahan-perumahan yang banyak ditempati oleh orang-orang luar Jogja, yang mungkin secara penghasilan, mereka bisa lebih tinggi daripada orang Jogja sendiri. Makanya ketika ada satu warung ini, Sushi Tei misalnya, ya sambil contoh mereknya, ya ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memang punya kemampuan untuk membayar makanan tersebut. Ya, kalau orang yang asli Jogja mungkin yang katakanlah hanya berpenghasilan satu bulan 1,7 juta maksimal 2 juta, tentu berpikir ulang ketika pengen makan sushi tei kan. Nah, pengen lapar atau misalnya lagi lapar ya beli makanan yang murah ya, kenyang ya. Kalau
Sushi teh mungkin dengan kondisi satu paket, ya, satu paket 2 sushi ya, kurang kenyang misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena tren ya, karena pengen ikuti tren, kemudian berkembangnya teknologi sekali lagi, ya, teknologi handphone yang sudah bisa memotret uh, gambar foto dengan bagus, ya, ada iPhone sekarang, kan kalau misalnya mau makan ya harus foto dulu, upload di sosial media, upload di status WA, ya karena pergeseran budaya. Orang pengen menyamakan level dengan yang lainnya. Nah, jarang kan ada orang makan di warteg atau di warmindo, kemudian di foto di foto nasi nasi campurnya, di-upload di status WA, mungkin jarang. Ya karena apa? Makan di warteg identik bagi orang yang menengah ke bawah. Tapi ketika makan Pizza Hut, makan sushi tei, makan fried chicken, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kelas atas. Nah, seperti itu. Oke, ini juga komponen budayaan, ya. Jadi, ini kalau menurut Kateora, ya, ada 6 teman-teman. Kita bisa mengidentifikasi apa sih yang namanya budaya itu. Yang pertama, kebudayaan non-material, ya, dongeng, lagu, ya, musik dan sebagainya, gamelan, ya, campur sari misalnya. Kemudian yang kedua, itu sistem kepercayaan di masyarakat, teman-teman, kebiasaan. Kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat tertentu di Indonesia. Makanya masing-masing suku, masing-masing masyarakat, ya, itu punya sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Pernikahan misalnya, dengan segala ritualnya, tidak cuma akad nikah, tidak cuma resepsi, di Jogja misalnya, di Jawa Tengah, di Jawa misalnya, banyak ritual yang dilakukan, ya, sehingga ini juga mempengaruhi dari wedding organizer-nya. Si WO tidak hanya menawarkan paket hanya untuk akad nikah sama resepsi, tapi juga menawarkan paket ritual, misalnya pecah telur misalnya, atau apa dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini sistem sosial yang berkembang di masyarakat strata. Ya. Ada bahasa, ya, ada kebudayaan material, ya, patung, artefak, ya, prasasti dan sebagainya. Kemudian ada estetika. Ini mitos, teman-teman. Mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat. Nah, dengan kita mengetahui komponen kebudayaan di masing-masing suku, masing-masing masyarakat, itu membuat kita akan lebih mengetahui apa sih yang menjadikan teman-teman atau mungkin yang menjadikan si konsumen, si individu, memilih produk yang dibelinya tadi. Nah, ya, intinya budaya itu adalah faktor yang mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang, ya, atau konsumen. Jadi, ketika konsumen akan membeli atau terdorong keinginannya untuk membeli suatu produk atau barang, itu kan ditentukan karena normanya kan, nilai yang terkandung dalam diri mereka seperti apa. Nah, ini nggak sesuai dengan norma, nggak sesuai dengan kebiasaan, ya mereka kan memilih yang lain, produk yang lain. Nah, oke, ini paling gampang teman-teman. Contoh paling gampang, sarapan, makanan. Setiap kota punya ciri khas sarapan yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Di Jogja identik dengan gudeg, teman-teman. Jadi kalau di Jogja itu beberapa orang mengatakan nah, belum sarapan gudeg ya belum sarapan. Tapi buat orang luar Jogja atau bahkan orang luar Pulau Jawa, gudeg itu terlalu manis ya. Jadi buat sebagian orang ya nggak enak bahkan ya ada yang bilang ini terlalu manis, manis banget ya nggak cocok buat sarapan. Nah, ada perbedaan budaya di sini. Makanya teman-teman next time ya. Nah, misalnya Anda merantau di luar Pulau Jawa, pengen buka warung gudeg misalnya, pastikan dulu di situ banyak nggak komunitas orang Jogja atau Jawa Tengah. Kalau misalnya tidak banyak orang Jogja, tidak banyak orang Jawa Tengah, mungkin nggak laku jualan Anda. Karena Anda nggak memperhatikan kebudayaan material. Di Jawa Timur misalnya, di Jawa Timur hampir setiap kota, kabupaten di Jawa Timur, itu serapannya pecel, teman-teman.
dari mulai Ngawi, Surabaya, Pasuruan, Malang, Madiun, ya sampai ke Banyuwangi bahkan, itu sebagian besar memang terbiasa sarapan dengan pecel. Yang membedakan biasanya hanya bumbu pecelnya ya. Kalau masih di Jawa Timur agak ke barat, biasanya Ngawi, Madiun itu agak manis ya bumbunya. Tapi kalau misalnya udah Malang, Surabaya itu lebih ke asin pedes. Jadi kalau di Jogja beberapa masih bisa ya, makanya kalau Anda ke Jogja masih bisa menemukan ya beberapa warung yang sarapannya atau mungkin membuka sarapan pecel. Beberapa orang Jawa Timur banyak yang tinggal di Jogja, dan orang Jogja pun, orang Jawa Tengah pun tidak terlalu asing ya makan pecel, karena selain digunakan untuk sarapan, di Jogja pun ataupun di Jawa Tengah juga terbiasa makan pecel juga kan setiap harinya kan. Nah, berbeda ketika kita di luar Jawa. Nah, saya pernah ke Palembang, teman-teman, pernah di beberapa kota di Palembang. Kalau di Palembang, saya pernah ke Bangka juga, di Pulau Bangka, itu ternyata punya sedikit kesamaan dalam hal sarapan. Kalau di sana, itu memang identik dengan kopi ya. Kopi, ya. Jadi kalau di Bangka, di Palembang, ya, di kota-kota sekitar di Palembang, memang kalau pagi, itu banyak sekali warung kopi yang buka, teman-teman. Jadi warung kopi yang ya bukan coffee shop ya, bukan seperti di Jogja ya, tapi warung kopi tradisional. Dan itu sangat banyak sekali yang beli, teman-teman. Jadi saya pernah kesempatan ke Bangka, cari sarapan jam 6, jam setengah 7 dengan teman saya, hampir semuanya warung kopi di situ, itu penuh dengan bapak-bapak ternyata. Karena memang terbiasa di sana minum kopi. Dan yang agak sedikit membedakan, beberapa kota di Palembang, itu kalau mereka minum kopi, itu sama makan martabak dan tekwan. Tahu ya? Martabak dan tekwan itu dua menu yang memang sering disajikan di Palembang. Jadi kalau saya ke Palembang ya biasa orang sarapan ngopi dulu. Habis itu makan tekwan. Tekwan tahu ya? Pempek tapi yang berkuah ya, menggunakan sup ya. Kemudian kalau di Lahat ya, saya pernah ke sana, itu ternyata banyak yang jual martabak di pagi hari. Jadi orang sarapan martabak dengan kopi. Nah, di Jogja, di Jawa, martabak kan biasanya dimakan di malam hari kan. Nah, ini menjadi perbedaan lagi, teman-teman. Di Jakarta beda lagi. Ya, di Jakarta ada beberapa contoh makanan yang biasa digunakan untuk sarapan. Ada lontong sayur, ya, ada bubur ayam, ya, beberapa soto ya. Di Jogja juga soto sangat banyak juga, mendominasi juga. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan makanya, karena di Indonesia itu kan sangat beragam ya masyarakatnya. Dan ada beberapa komunitas masyarakat yang memang yang berasal dari luar daerah tersebut, tapi tinggal di daerah tersebut. Di Lampung misalnya, Lampung itu kan hampir separuh lebih itu kan transmigran dari Pulau Jawa. Sehingga kalau misalnya Anda ke Lampung, di beberapa kota besar di Lampung, itu suasana malamnya kayak di Jawa, kayak di Jogja, Solo, Semarang. Karena memang banyak orang-orang Jawa yang tinggal di Lampung, ya suasananya mirip di Jakarta. Makanya nggak heran kalau di Lampung juga banyak warung-warung malam, warung-warung makan malam yang menjajakan makanannya itu seperti di Jawa, ya ada pecel lele, ya ada gudeg, ada soto, ya bakmi Jawa misalnya. Karena memang banyak ya. Ini seperti di Balikpapan ya, seperti di Balikpapan, seperti di Banjarmasin, ya di Banjarbaru itu juga banyak komunitas, banyak perkumpulan orang-orang dari Jawa. Saya pernah ke Banjarbaru di daerah Kalimantan Selatan, itu sepanjang jalan menuju ke daerah Tabalong itu banyak kiri kanan menjual pecel lele. Saya heran, ini kok banyak jual pecel lele? Ternyata memang sepanjang jalan banyak orang-orang Jawa yang tinggal di situ. Karena mereka sebagai pekerja tambang ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman.
Ya, ketika Anda membuka makanan di Jogja, diperhatikan dulu, banyak nggak ya orang-orang yang menyukai, yang terbiasa dengan makan sarapan tersebut. Ya, di Jogja apa ya? Makanan dari luar yang sudah mulai diterima ya. Seperti bungong jumpa ya, makanan khas Aceh. Itu juga beberapa orang akhirnya suka dengan bungong jumpa karena memang rasanya sudah disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Tidak terlalu tidak terlalu pekat. Mungkin kalau misalnya di Aceh langsung rempahnya lebih berasa mungkin ya kalau untuk yang mie Aceh misalnya atau karenya. Tapi ketika di Jogja ya agak disesuaikan dengan lidah orang Jogja. Makanya perlu sekali kita menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Anda bikin makanan ya coba deh agak disesuaikan dengan lidah orang sini misalnya agar lebih diterima. Nah, saya pernah ke pernah ke Bangka, ada suatu acara, tapi ketika disajikan makanannya, itu hampir semua menunya itu makanan khas Bangka. Jadi rasanya agak asam-asam asam-asam kecut ya, asin ya. Jadi banyak yang berkuah santan ya, rasanya agak masam ya. Mungkin bagi orang Jawa agak tidak cocok ya. Pada akhirnya waktu itu ya kami akhirnya hanya makan sedikit terus cari makan di luar karena kurang disesuaikan mungkin ya dengan lidah orang Jawa. Oke, ini contoh lagi teman-teman ya. Ini yang non material soal lagu ya. Ini tahu ya almarhum Didi Kempot ya yang sangat identik dengan campur sari. Kalau buat orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, tentu sudah sangat paham. Makanya ketika ada iklan, ada produk yang ditujukan kepada masyarakat di Jawa, itu seringkali menggunakan figur Didi Kempot. Ya, nih Anda masih ingat ada obat Oskadon itu menggunakan figurnya Ki Mantep Sudarsono ya dalang terkenal yang harapannya bisa lebih diterima dengan mudah bagi masyarakat mungkin yang menengah ke bawah ya seperti dalang Ki Mantep itu kan wayang ya wayang kan semua masyarakat ya nggak semua masyarakat sih sebagian masyarakat menyukainya ya biasanya golongan menengah ke bawah itu mungkin lebih menyukainya. Nah kemudian kalau di sekitar Pantura itu mungkin lebih dangdutnya Pantura ya. Jadi kalau misalnya ini seperti kita ada memasarkan musik ya. Kita nggak tahu kalau misalnya kita mengundang Didi Kempot di Bali misalnya, apakah orang Bali menyukainya? Ya, kita belum tahu animonya karena perlu meriset dulu. Banyak nggak yang suka, banyak nggak yang mengetahui bahasanya misalnya. Nah, ada muncul bahasa di sini. Makanya kalau di waktu Didi Kempot ya masih hidup ya itu kan seringkali diundang ke Suriname ya. Suriname itu kan negara di Amerika Selatan yang banyak komunitas Jawa. Makanya kan hampir semua lagunya Didi Kempot itu kan pakai bahasa Jawa. Lebih mudah diterima. Sehingga terkadang dalam pemasaran sebuah iklan seringkali menggunakan bahasa-bahasa Jawa. Ya, ini menarik teman-teman penggunaan faktor bahasa. Nah, misalnya Anda ke Jawa Tengah, Anda misalnya masing-masing kota itu kan punya bahasa yang berbeda-beda. Antara Jogja, Solo, Semarang misalnya, Kudus, nanti ke Banyumas beda lagi. Sehingga beberapa produk yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal itu seringkali menggunakan figur yang disukai sama mereka. Ya, masih ingat ya, yang Mbah Marijan, ya, Kuku Bima Energi, yang tahun 2010 ya sedang booming ya terus tiba-tiba belum meninggal ya nah itu kan juga menggunakan figur yang lebih mudah diterima karena sedang tren waktu itu Mbak Marijan sedang tren di masyarakat akhirnya digunakan ya kalau sekarang seperti Deddy Kobuzer ya
yang lagi tren. Makanya beberapa produk itu menggunakan dia sebagai figurnya. Oke, ini contoh yang lain, teman-teman. Ya, ini tahu ya. Ini arak Bali yang satu. Ini kalau di Jogja, di Jawa, itu disebut empon-empon, teman-teman. Oke, kalau arak Bali, kalau di masyarakat Bali, itu memang sudah sering digunakan untuk pengobatan arak Bali. Ya, jadi keyakinan masyarakat Bali bahwa arak Bali ini sebagai penghangat tubuh. Ya, selain penghangat tubuh, juga sebagai pengobatan. Tapi buat orang lain yang, mohon maaf, yang agamanya di luar apa, ya Muslim ya misalnya, ini tidak diperbolehkan karena haram ya minum arak Bali. Tapi buat di Bali sudah sangat biasa. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi perbedaan lagi ya, teman-teman ya. Kalau di apa? Di Jogja, di Jawa, ketika merasa capek, flu misalnya, ya menggunakan ini, ya jahe-jahenan, ya kalau untuk pengobatan, ya ini menjadi perbedaan kembali, teman-teman, ya makanya ada makanan yang memang buat Muslim diharamkan, tapi buat agama di luar Muslim itu is okay, diperbolehkan, ya di Jogja cukup banyak ya beberapa makanan yang diperuntukkan bagi yang non Muslim itu di atau mungkin lokasinya itu memang berada di kampus-kampus yang non Muslim ya. Jadi Anda pernah ke daerah Merican ya di apa sekitar Atmajaya itu banyak ya restoran yang menyajikan makanan babi ya itu sama halnya di Klitren di dekat UKDW itu sepanjang jalan banyak ya beberapa makanan ya yang buat Muslim yang non halal ya. Oke, itu contohnya teman-teman ya makanya ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya bahwa masing-masing orang tentu punya kebiasaan tersendiri, tentu punya normanya masing-masing yang pada akhirnya itu bisa memengaruhi ya mereka pada saat untuk membeli suatu produk ya kebiasaan ini yang perlu dipahami ya makanya kalau kita lihat di sepanjang Sturan banyak brand-brand ternama ya ada warung abnormal ada pizza Domino ada Pizza Hut misalnya ada beberapa coffee shop kita nggak tahu kalau misalnya barang-barang tersebut dijual di lokasi yang lain di Jogja bakal laku atau enggak karena itu tadi budayanya seperti apa kita perlu tahu dulu. Oke, itu gambarannya ya teman-teman ya dari sisi budaya. Nah, nanti next time ya kita akan belajar dari faktor yang lain. Ya, ini baru dari satu sisi, baru dari satu faktor budaya. Jadi bisa dicermati kembali, bisa dipelajari kembali. Ini nanti akan bisa digunakan sebagai tugas ya, referensi tugas untuk tugas perilaku konsumen ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya untuk materi pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Selamat malam.